Di video kali ini kita akan melihat beberapa transformasi desain UI dari teman-teman subscriber. Kita akan bandingkan desain pertama yang mereka buat dengan desain terbarunya. Bagaimana hasilnya? Akan kita lihat bersama, tapi sebelumnya, intro dulu. Terima kasih kepada Nagoster yang telah menjadi sponsor video kita kali ini. Nagoster adalah salah satu penyedia layanan domain dan hosting terbaik di Indonesia. Website kamu jadi lebih cepat dibuka, keamanan terjamin, harga relatif terjangkau, dan tim support tersedia 24 jam. Saya percaya dengan Nagoster karena saya sendiri menggunakannya untuk website pribadi saya, kukohaldi.com. Beli hosting di Nagoster sekarang dan dapatkan diskon hingga 75% serta gratis domain dan SSL. Jangan lupa gunakan juga kode kupon kukohaldi untuk mendapatkan diskon tambahan sebesar 10% dan bonus aset file Adobe SD dan Figma dari desain yang pernah saya buat. Halo semuanya, kembali dengan saya Kuko Aldianto, seorang UI UX designer dari dosweb.com. Di video kali ini kita akan melihat beberapa transformasi desain UI khususnya dari teman-teman subscriber. Jadi kemarin saya sudah sebar formulir Google Form di Instagram saya, di story Instagram, dan saya sudah dapat sekitar 50-an respon, tapi nanti yang saya tampilkan cuma 10 saja karena nanti akan terlalu panjang videonya kalau kita tampilkan semuanya. Jadi nanti akan kita bandingkan karya pertama yang mereka buat dengan karya terbarunya atau karya terakhirnya tahun ini. Dari situ kita bisa lihat seberapa besar skill mereka sudah berkembang dan seberapa besar improvement yang sudah mereka buat selama ini. Selain itu, tujuan dari video ini adalah sebagai motivasi buat teman-teman yang baru belajar. Jangan kecil hati kalau di awal-awal belajar desain ini, desain atau karya kalian itu belum bagus, karena memang begitulah prosesnya. Gak mungkin orang yang baru belajar membuat desain website atau mobile app itu karyanya langsung bagus, diupload di Dribbble langsung masuk populer, itu gak mungkin. Bisa saya pastikan karya pertama dari semua desainer itu pasti jelek. Nanti akan kita buktikan bersama. Kita akan lihat karya teman-teman kita. Nanti akan juga saya share karya saya sendiri, karya pertama saya. Oke. Selain melihat desainnya, nanti kita akan juga lihat seberapa lama mereka sudah berproses, karena di form Google kemarin saya cantumkan juga tahun pertama mereka membuat desain. Jadi bisa kita lihat prosesnya berapa lama. Oke. Kita tanpa berlama-lama langsung saja kita ke Figma. Kita akan mulai dengan memperlihatkan karya saya sendiri sebagai web designer dulu awalnya. Karena gak adil kalau saya menunjukkan karya orang lain tapi saya nggak menunjukkan karya saya sendiri. Oke. Langsung saja ke Figma. Oke, ini adalah karya pertama saya. Oh ya, mungkin nanti akan kita bahas juga, saya review tipis-tipis untuk setiap karya dari teman-teman semua. Jadi tidak cuma memperlihatkan saja. Oke, kita mulai dari karya pertama saya sendiri. Ini saya juga agak malu sebenarnya memperlihatkan ini ke teman-teman semua. Oke, saya mulai mendesain website itu tahun 2014. Saat itu saya masih kuliah, dan ini adalah pertama kali, benar-benar pertama kali saya membuat website, karena sebelumnya saya itu logo designer, membuat logo saja. Tapi karena di TI teman-teman itu nggak ada yang jarang lah yang suka membuat desain website atau desain, bahkan kebanyakan kan kalau anak TI itu kan coding kalau zaman dulu sih ya. Kalau sekarang saya harap sudah ada UI juga. Kayak intinya zaman dulu itu kebanyakan teman-teman itu bisanya coding, yang bisa desain itu jarang. Nah, saya itu karena suka desain logo sampai dinotis oleh salah satu dosen saya. Saya dimintai tolong untuk mendesain website prodi saya sendiri, yaitu prodi TI. Seperti ini desainnya. Ya, memang kalau dibilang jelek sih memang ini jelek banget. Tapi yang bikin saya bangga, ini desain pertama saya dan langsung dibuat live oleh dosen saya. Bahkan sampai sekarang itu masih live. Coba kita buka bersama ya. Semoga masih live sih sekarang. Oke. Nah, benar masih live. Ini websitenya seperti ini. Ya, sangat simple, cuma kotak-kotak biasa dan terlihat sangat sepi. Ya sudah, seperti itu saja. Memang gak ada yang bisa dibahas. Kalau dibilang jelek ya memang jelek. Namanya juga karya pertama, ya kan? Itu tahun 2014. Nah, sekarang tahun 2021. Jadi sekarang saya sudah sekitar 7 tahunan menggeluti dunia web design. Dan ini adalah desain, salah satu desain saya tahun ini yang saya buat saat bekerja di kantor saya sekarang, kantor saya di Australia. Dan ini juga kliennya juga dari Australia.
Ini sudah live juga. Nah, daripada kita lihat di sini, langsung kita lihat saja di websitenya yang sudah live ya. Ini websitenya sudah live awal-awal tahun sih kalau nggak salah. Kalau nggak pertengahan tahun. Kita akan cek saja websitenya langsung. Oke. Ini tuh website tentang naturopath clinic. Naturopathic itu kayak apa ya? Pengobatan alternatif yang menggunakan herbal kayak gitulah. Nah, kayak gini desainnya. Nah, ini untuk mega menunya seperti ini. Ada banyak sekali servisnya, bisa kita lihat. Oke, di sini saya kasih daun-daun juga kan, sempat apa ya, populer juga di dribble daun-daun kayak gini. Oke, ini untuk servisnya dan untuk para orang-orangnya apa sih namanya, klinisian atau dokternya lah namanya, dokternya di sana. Oke, ini bisa di carousel seperti ini. Lalu ini untuk servisnya, isinya sama kayak di menu mega menu tadi. Ini kalau diklik kita ke halaman khusus ininya, servisnya. Coba tadi saya klik satu kayak gini. Kita close saja. Ini juga bisa di sort berdasarkan kategorinya. Seperti ini. Oke, kita lanjut. Ini teks biasa, proses, ini question, FAQ, oke. Logo-logo, blog, dan seterusnya. Ini untuk email subscription, seperti itu. Jadi ini adalah desain saya tahun ini. Semoga ini ya, perkembangannya lumayan besar ya dari dua ini. Karena 7 tahun waktu yang lumayan lama menurut saya. Dan saya juga sudah lumayan bangga dengan perkembangan skill saya. Ya harus bangga lah, karena kalau bukan kita sendiri yang bangga dengan perkembangan kita, mau siapa lagi ya kan? Karena pengagum dari karya kita itu yang pertama harus kita sendiri, baru bisa dikagumi oleh orang lain, seperti itu. Oke, ini adalah karya saya. Kita akan mulai melihat transformasi karya dari teman-teman subscriber. Yang pertama, di sini ada dari Mas Syarif. Ini Instagramnya. Nanti semua teman-teman yang saya tunjukkan di sini, saya tunjukkan Instagramnya. Jadi teman-teman kalau mau follow silakan. Oke. Yang pertama dari Mas Syarif. Ini juga 2014 mulainya sama dengan saya. Ini tugas kuliah dulunya kayak gini. Job Design Indonesia. Ini kayaknya ini ya, apa? Kayak job street gitu ya, website untuk mencari pekerjaan. Oke. Ya, kalau ini nggak bisa dikomentari banyak karena memang baru pertama latihan. Gambarnya ini juga masih pecah karena saya ambilnya ini juga dari Word. Jadi gambarnya agak pecah. Oke, akan kita lihat desain Mas Syarif tahun ini 2021. Ini adalah desain untuk Small Business Support App. Sepertinya ini untuk apa ya? Untuk UMKM seperti itu. Untuk melihat perkembangan sebuah UMKM. Ini account dribble-nya juga. Teman-teman bisa follow kalau kalian mau follow. Ini adalah desainnya tahun 2021. Oke. Bisa kita lihat perkembangannya sangat jauh. Di sini sudah detailnya sudah banyak. Warnanya sudah bagus, konsisten, ya kan? Brandingnya di sini kan gradien hijau dan biru. Ya sudah bagus. Saya lihat juga sudah bagus, sudah proper kalau mau dijadikan aplikasi yang beneran. Good job Mas Syarif, 7 tahun progresnya kayak dengan saya, sama dengan saya. Oke, yang kedua kita akan lihat ini Mbak Hikayatul Isri. Ini Instagramnya. Mbak Hikayatul ini mulai tahun 2016. Oke. Yang pertama ini adalah desain. Ini kayaknya apa ya? Kayak desain wajib semua desainer. Kalau pertama bikin mobile app itu pasti loginnya, ya kan? Login dan sign up. Ini seperti ini. Akan saya kritik sedikit. Kayak di sini ini kan kontrasnya agak kurang kelihatan, logo dan gambarnya. Terus ini sign up. Oke. Ini juga terlalu kecil.
buttonnya seperti itu ya, tapi gak apa karena ini namanya juga latihan baru pertama kali. Dan kita lihat desainnya yang terbaru tahun 2021. Oke, ini adalah Hidup Sehat App, pendaftaran online pasien. Oke, seperti ini. Oh ya, ini kemarin saya sempat buka di Behance, ini banyak sekali stepnya, akan kita lihat saja di Behance biar lebih jelas ya. Oke, ini appnya dari Mbak Hikayatul Isri. Presentasinya sangat menarik. Oke, diberi background juga dan penjelasan. Ini keren. Ini apa ya, salah satu indikator kalau UI UX designernya itu sudah dewasa, sudah matang. Jadi mereka mengeluarkan effort yang lebih untuk membuat background seperti ini. Desain prosesnya juga. Oh, bahkan user journey-nya juga, ini keren. Diagramnya, bahkan bikin logonya juga. Oke, ini style guide-nya, wireframe, dan ini final desainnya. Oke. Walaupun menurut saya untuk final desainnya ini masih bisa diimprove karena apa ya, terlihat terlalu flat menurut saya. Tapi kalau dari desain pertama bisa kita lihat jelas kalau perkembangan Mbak Hikayatul Isri ini sangat jauh. Keren-keren. Good job Mbak Hikayatul Isri. Oke, yang ketiga kita ke Mas Akbar Muhammadi. Oke, yang pertama ini dia desain tahun 2016. Ini kayak ride sharing app, tapi ini khusus angkot sepertinya, karena ini saya lihat di sini ada pilihan angkot. Akan kita review sebentar untuk app yang ini. Ini untuk mapnya sepertinya kebalik ya, karena ini ikonnya juga kebalik kanan kayak gitu. Di sini ada kayak icon angkot tapi nggak kelihatan. Lalu ini garisnya juga yang sini kecil, sini besar. Untuk tabelnya juga agak aneh kalau di kiri seperti ini ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga baru pertama buat. Oke, kita akan lihat desain terbaru Mas siapa tadi? Akbar tahun 2021. Nah, ini adalah desainnya yang terakhir, ya terbaru. Aplikasi untuk laundry POS. Ini kayak apa ya? Kayak pemilik laundry, tapi dia punya app untuk melihat perkembangan bisnisnya kayak gitu. Nah, ini dilihat dari ada pendapatan, transaksinya ada berapa, lalu pesanan masuk dan lain-lain. Ini keren sih. Jujur saya baru pertama kali juga melihat POS untuk laundry. Ini baru pertama kali melihatnya. Di sini ada pesan masuk, jemput pesanan, oh iya, antrian, pesanan diproses. Oh, ini kayak apa ya? Kayak kita beli barang di marketplace gitu ya. Jadi ada statusnya. Oke, ini oke. Bagus, keren-keren. Untuk visualnya saya juga suka. Ini simple tapi terlihat apa ya? Terlihat pas gitu. Warnanya juga konsisten. Ya, bagus. Saya suka nih desainnya Mas Akbar. Keren. Jadi transformasinya sangat berhasil menurut saya dari tahun 2016 sampai tahun 2021. Keren Mas Akbar. Good job. Kita lanjut ke desain yang keempat. Di sini ada Mbak Ailsa. Oke. Dia pertama kali desain app itu tahun 2017. Ini salah tulis. Ini resep. App pertamanya adalah resep masakan. Nah, ini ya nggak bisa dibilang bagus ya, jelas karena ini kayak garis-garisnya ini juga masih terlalu keras. Lalu untuk buttonnya juga di sini tidak jelas. Ya, namanya juga baru pertama, kita bisa memakluminya. Tapi ini sudah lumayan sih, sudah bentuk apa ya, UI yang proper gitu loh. Sini. Oke, kita akan lihat transformasinya Mbak Ailsa
di tahun 2021. Jadi 4 tahun ya. Oke, 2021. Oke. Di sini Mbak Ailsa bikin hotel booking app. Ini kayak mirip-mirip tiket.com, Traveloka seperti itu ya. Ya ini ya sudah clean, sudah bagus. Walaupun di sini ada beberapa teksnya yang menurut saya kontrasnya itu kurang. Ini juga kontrasnya kurang. Ini juga terlalu tipis menurut saya karena kecil. Biasanya kalau teks yang semakin kecil itu dibuat lebih tebal biar tetap bisa terbaca. Tapi overall ini sudah bagus, warnanya juga sudah konsisten dan layoutnya juga sudah clean. Saya suka. Oke, good job Mbak Ailsa untuk transformasi selama 4 tahun ya. Oke. Jadi memang kemarin saya sort dari yang paling kiri, yang nomor 1 tadi itu transformasi yang paling lama. Dan ke kanan, semakin ke kanan itu yang semakin dekat dengan 2021. Oke. Kita masuk ke transformasi yang kelima. Di sini ada Mas Didi Farizal. Mas Didi. Oke. Dia bikin desain app pertama itu tahun 2018. Ini app siswa sekolah. Oke, di sini ada ya ini untuk desain pertama ya nggak bisa banyak di ini ya karena bisa kita maklumi. Untuk icon juga stylenya belum belum konsisten. Ada yang pakai line hitam, ada yang flat seperti ini. Lalu apa lagi ya? Di sini kosong terlalu banyak. Nah di sini juga bannernya terlalu ngejreng karena yang lain itu putih. Dan ini navigasinya masih kosong dan lain-lain. Tapi nggak apa-apa karena ini juga desain pertama, bisa kita maklumi. Mari kita lihat transformasinya selama berapa tahun Mbak? 18, 3 tahun ya di 2021. Oke, keren nih. Di tahun ini Mas Didi ya tadi ya, Mas Didi bikin app tentang konsultasi psikolog. Oke. Ini bagus sih. Ini apa? Ilustrasinya bagus, saya suka. Ini biasanya yang populer diberikan ilustrasi seperti ini. Oke, ini untuk homepage, lalu ini untuk ada audio, konsultasi dan lain-lain. Bagus ini, clean. Saya suka sih. Keren, good job Mas Didi. Nggak ada yang bisa saya kritik banyak dari sini. Keren. Kita lanjut ke transformasi yang ke berapa tadi ya? Ke 6 sekarang berarti. Di sini ada Mas Dani. Mas Dani. Dia mulai desain pertama itu tahun 2019, jadi 2 tahun yang lalu. Masih belum begitu lama. Karya pertamanya adalah app untuk podcast. Podcast itu kayak di Spotify itu ya. Tahu lah kalian pasti. Oke, seperti ini. Ini pun masih masih pecah-pecah untuk ekspornya. Dan warnanya juga kurang konsisten di sini putih, tapi warna utamanya itu biru. Bahkan biru di sini dan biru di sini itu beda. Ya, tapi bisa kita maklumi karena karya pertama. Kita lihat transformasinya di tahun 2021, 2 tahun setelahnya ya berarti ya. 2 tahun setelahnya. Oke, ini adalah app untuk marketplace fashion ya kalau nggak salah. Oke, di sini untuk onboardingnya clean, bagus. Lalu untuk homepage, saya suka di sini kategorinya. Ini untuk kategorinya ada icon, lalu ada warna yang berbeda. Ini saya suka, bagus. Mungkin ini saja yang saya kritik. Teksnya ini kurang kontras. Yang abu-abu ini kurang kontras menurut saya. Tapi overall bagus. Ya, keren Mas Dani. 2 tahun tapi sudah lumayan besar ya improvementnya dari yang seperti ini jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke teman subscriber yang ke-7,
Di sini ada Mbak Mesin. Ini saya kurang tahu. Oh, Mbak Cynthia. Di sini ada namanya Cynthia. Mbak Cynthia. Dia sudah mulai mendesain. Ini website ya, website. Oh, ini website tapi ada versi responsifnya. Mulai tahun 2019. Jadi 2 tahun juga. Yang pertama ini dia mencoba redesign website Burger King. Mari kita review sedikit. Di sini mungkin apa ya, maksudnya itu seperti parallax, tapi pengaturan layoutnya ini kurang bagus. Headernya di sini juga terlalu besar. Lalu untuk kartnya ini juga masih kurang bagus. Ini terlalu banyak teks untuk dibuat center juga. Oke, seperti itu. Ya nggak apa-apa karena ini juga baru desain pertama. Tapi saya salut juga di sini desain pertama Mbak Cynthia sudah memperhitungkan responsifnya seperti ini. Oke, mari kita lihat transformasinya Mbak Cynthia 2 tahun setelahnya di tahun 2021. Oke, di sini dia bikin website untuk movie streaming kayak Netflix gitu ya. Tapi di sini bentuknya lebih ke dashboard. Kalau yang di Netflix TV, Smart TV itu ada ininya juga tapi disembunyikan. Kalau ini di web ya, berarti di web itu ditampilkan semua normal. Saya setuju juga sih. Oke, bagus sih, bagus. Nggak ada yang bisa saya. Oh, mungkin ini warna tagnya ini mungkin bisa dikasih biru muda daripada abu-abu seperti ini, karena agak kurang apa ya, agak kurang nyambung kayak gitu. Lainnya sudah bagus. Ya, good job Mbak Cynthia, dengan 2 tahun sudah bisa improve seperti ini. Keren. Kita lanjut ke teman subscriber ke 8. Di sini ada Mas, saya lupa. Oh, ini namanya Mas Firman. Mas Firman. Dia mulai itu tahun 2020. Jadi baru tahun kemarin ya. Berarti cuma 1 tahun. Ini app-nya yang pertama itu lawan COVID. Ini sepertinya juga mirip dengan apa ya, desain yang pernah saya share di YouTube ini. Tutorialnya ada. Sepertinya ini juga mengikuti tutorial saya tapi dirubah warna dan ilustrasinya. Oke. Kita lihat transformasinya 1 tahun setelahnya. Ini cukup singkat sih kalau saya bilang 1 tahun. Dan di sini bisa saya bilang kalau transformasinya Mas Firman ini sangat besar. Ini saya sangat familiar dengan desain ini. Biasanya saya lihat ini stylenya dari studio Cuberto tulisannya. Kalau di Dribble itu sering populer. Cuberto, warnanya juga seperti ini. Tapi Mas Firman ini bisa mengadaptasi stylenya Cuberto dengan ide dari app-nya Mas Firman sendiri dengan sangat bagus. Ini saya salut sih, perkembangannya sangat besar dalam waktu 1 tahun. Ini aplikasi untuk shipping package kayak apa ya, ekspedisi lah gampangnya. Ini oke. Di sini kita bisa tracking barang kita. Oke, ini untuk trackingnya, ini latest activity bagus sih. Ini untuk mapnya yang besar. Ini berarti kalau diklik bisa ke sini ya. Oke, keren. Ini dari mana ke mana, estimasi. Oke, ini bisa calculate shipping juga untuk simulasi harganya. Oke, keren ini Mas Firman. Dalam waktu 1 tahun sudah bisa transformasi sebesar ini. Good job. Ini pasti latihannya sering banget sih. Mungkin setiap hari, saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ini sudah sangat bagus improvementnya. Oke, selanjutnya yang ke-9 di sini ada Mas Dika. Mas Dika. Dia juga baru mulai tahun kemarin 2020. Ini website pertamanya, Explore Indonesia. Di sini juga agak pecah karena kalau nggak salah saya dapat gambarnya ini di dalam Word. Jadi saya ekspor dari Word. Oke, ya
ini standar lah ya untuk seperti ini. Ini juga masih terlalu flat, masih terlalu kosong, terlalu besar-besar juga ini logonya, tapi ya nggak apa-apa, namanya juga desain pertama. Untuk transformasinya 1 tahun setelahnya kita lihat. Oke, di sini Mas Dika buat digital wallet app. Oh, ini bagus sih. Ini kayak apa ya? Ya semacam kayak digital wallet tuh kayak apa ya? Kayak Bank Jago gitu mungkin ya. Bank Jago, Dana dan lain-lain. Genius kayak gitu. Oke, di sini ada balance. Ini bisa nambah kartu, feature. Mungkin ini kan belum jelas ya. Terlalu mirip ikonnya tapi nggak ada labelnya. Jadi saran saya tuh akan jangan terlalu mirip ini, yang tidak terlalu menggambarkan isi fiturnya, kita kasih label saja di sini kayak gitu. Itu saran saya. Ini bisa lihat transaksi terakhirnya ini. Oke, lalu ini lagi mungkin untuk yang minus bisa dikasih warna merah, lalu yang plus nanti bisa dikasih warna hijau seperti itu, biar user bisa lebih cepat scan-nya, lihatnya. Ini untuk statistik lebih detailnya. Oke, bagus, ini grafiknya saya suka. Oke, ini profilnya, security. Oke. Mungkin ini bisa diganti panah yang simple saja ya, karena kalau gini ini malah kayak tombol play. Oke, bagus, clean banget. Saya suka desainnya Mas Dika. Improvementnya sangat besar dalam waktu 1 tahun. Keren Mas Dika. Oke, kita ke desain yang terakhir, ke teman kita yang terakhir di video ini. Di sini ada Mbak siapa nih? Mbak Marina. Benar kan Mbak Marina? Oh ya, benar Mbak Marina. Oke. Dia baru mulai membuat UI itu 2021. Jadi masih tahun ini, di bulan Januari, jadi awal tahun, dia bikin payment app mirip seperti wallet ini tadi ya, payment app itu. Ya ini warnanya masih belum bagus. Terus apa lagi ya? Ya begitulah ya, namanya juga desain pertama, nggak apa-apa. Ini tahun 2021, masih tahun ini Januari, jadi berapa bulannya? Sekitar 10 bulanan. Setelah 10 bulan kita lihat transformasinya seperti ini. Ini saya asumsikan bulan Oktober, tapi nggak tahu juga, ini saya hapus saja daripada salah. Jadi inilah desain terbaru dari Mbak Marina. Dia bikin e-wallet juga, jadi mirip-mirip dengan desain pertamanya, tapi dengan style dan desain yang lebih matang kayak gitu ya. Walaupun di sini saya lihat juga masih belum terlalu bagus, tapi kalau dilihat dari hanya 10 bulan proses, ini sudah proses yang sangat besar menurut saya. Oke, di sini untuk warnanya sudah konsisten. Oke, mungkin untuk kartu ini juga bisa disamakan warnanya juga ke ungu, kan? Ini sudah bagus. Ya sudah bagus. Mungkin ini yang apa ya, kayak garis pinggir apa sih? Line-nya ini juga terlalu tebal, bisa dikasih shadow mungkin, atau lainnya bisa dibikin lebih tipis kayak gitu. Oke, yang lain sudah lumayan bagus. Good job Mbak Marina dengan 10% dengan 10 bulan progress. Ini sudah lumayan bagus. Ya. Jadi itu adalah transformasi desain dari teman-teman kita. Bisa kita lihat desain pertama mereka itu gak ada yang bagus, bahkan saya sendiri juga desainnya masih sangat jelek, dan memang butuh waktu, bahkan beberapa tahun hingga desain kita menjadi lebih bagus. Jadi buat kamu yang merasa desainnya belum bagus, bersabar, terus latihan, terus belajar, nikmati prosesnya, give it a time, nanti gak kerasa skill dan hasil karya kalian itu akan improve sedikit demi sedikit. Terima kasih buat teman-teman yang sudah kirim karyanya di Instagram kemarin. Karena kalau nggak gitu kita nggak bisa buat video ini. Saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang karyanya belum sempat saya tampilkan karena takut videonya terlalu panjang. Itu dulu video kali ini. Jika kalian tertarik untuk melihat video UI UX desain yang lain, silahkan klik playlist di atas ini. Follow juga Instagram saya Kukaldi, karena di sana saya sering share tips-tips tentang desain dan freelance.
Saya juga sering sharing tentang lowongan kerja, jadi silakan di follow. Share juga video ini ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama. Dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kuku Aldianto, pamit.